Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Alfi Nuratifa dengan NIM 220802000181. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang etika terhadap teman sejawat. Baik, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah etika dan profesi pendidikan. Materi ini sangat penting terutama dalam lingkungan kerja maupun di pendidikan. Karena hubungan antara teman sejawat ini menentukan suasana kerja dan keberhasilan bersama. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih etika terhadap teman sejawat itu. Jadi, untuk etika terhadap teman sejawat itu adalah aspek penting dalam membangun hubungan yang sehat dan produktif di lingkungan kerja ataupun di akademik. Etika ini mencakup norma dan nilai-nilai yang mengatur interaksi antara individu yang berpengaruh pada suasana kerja dan kolaborasi. Lebih dari sekedar hubungan personal, etika sejawat ini mencakup seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang mengatur bagaimana individu seharusnya berinteraksi dan berperilaku satu sama lain dalam konteks pekerjaan. Etika ini menjadi fondasi bagi terciptanya budaya kerja yang positif, kolaboratif, dan saling mendukung. Jadi, pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Selanjutnya, yuk kita bahas latar belakang etika terhadap teman sejawat. Apa sih latar belakang terhadap etika teman sejawat itu? Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berinteraksi dengan orang lain, terutama rekan kerja atau teman sejawat. Teman tanpa etika yang baik bisa terjadi konflik, salah paham, dan bahkan lingkungan kerja menjadi tidak nyaman. Karena itu, pentingnya bagi kita memahami bagaimana berinteraksi dengan teman sejawat itu, agar terjalin hubungan yang saling menghargai dan mendukung. Etika ini bukan hanya untuk kesopanan, tapi juga mencerminkan profesional dan integrasi pribadi. Apalagi di dunia kerja ini, komunikasi dan kerja sama tim itu sangat penting. Maka etika ini menjadi landasan utamanya. Nah, selanjutnya ada pengertian etika. Pengertian etika ini itu etika terhadap teman sejawat adalah tata nilai, norma, dan perilaku yang harus dijaga dalam menjalani hubungan profesional atau sosial dengan rekan satu lingkungan. Ini mencakup bagaimana kita bersikap sopan, adil, menghargai, dan tidak merugikan teman sejawat. Intinya adalah memperlakukan teman sejawat sebagaimana kita ingin diperlakukan. Nah, contoh etika terhadap teman sejawat ini, yang pertama ada menghargai pendapat teman. Bagaimana sih cara menghargai pendapat teman itu? Saat rapat, teman menyampaikan ide, kita mendengarkan dan kita tuh mendengarkan dengan baik dan tidak langsung menyerang. Ini menunjukkan kita terbuka dan menghargai keberagaman pikiran. Nah, yang kedua ini membantu saat rekan kesulitan. Apa sih membantunya itu? Membantunya itu teman sejawat ini mengalami masalah kerja, kita bantu sebisanya tanpa mengharapkan imbalannya. Nah, yang ketiga ada tidak bergosip di tempat kerja. Tidak bergosip ini kita tuh menjaga nama baik teman sejawat dengan tidak menyebarkan hal negatif tanpa mereka. Nah, selanjutnya yang keempat ini berkomunikasi dengan sopan. Gunakan bahasa yang baik, yang sopan agar tidak menyakiti atau menyindir satu sama lain. Yang kelima ada menjaga kerahasiaan. Apa sih menjaga kerahasiaan itu? Bila teman berbagi suatu secara pribadi atau profesional, kita harus menjaga rahasia itu agar tidak ada konflik satu sama lain dan jangan disebarluaskan kemanapun kepada orang lain. Nah, selanjutnya ada larangan dalam etika terhadap teman sejawat. Apa sih larangan itu? Ada larangan
etika terhadap teman sejawat itu ada 4. Yang pertama ini mengambil kredit atas kerja orang lain. Apa sih maksudnya mengambil kredit ini? Ini itu sangat tidak etis. Kalau kerja tim, jangan mengeklaim hasil kerja sebagai milik sendiri. Yang kedua, memfitnah atau mengadu domba. Memfitnah atau mengadu domba ini sangat-sangat tidak baik karena merusak hubungan tim dan menimbulkan konflik satu sama lain. Yang ketiga, terlalu mengkritik tanpa solusi. Kritik tuh boleh, tapi sampaikanlah dengan cara yang membangun atau menguntungkan, bukan untuk menjatuhkan. Yang keempat, tidak mendapati janji atau komitmen. Jadi ini tuh membuat orang lain itu kehilangan kepercayaan. Jadi kita tuh harus menjaga kepercayaan orang lain. Nah, selanjutnya saya akan membacakan tentang kesimpulan. Apa sih kesimpulan dari video yang saya buat ini? Jadi dari penjelasan tadi itu kita bisa menyimpulkan bahwa etika terhadap teman sejawat ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif. Nah, yang positif dan produktif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika seperti saling menghormati, komunikasi yang jujur, dan kolaborasi yang baik, kita tuh dapat membangun hubungan yang kuat dan saling mendukung. Nah, selanjutnya tuh sebaliknya, menghindari perilaku yang tidak etis seperti gosip dan diskriminasi akan membantunya menjaga suasana kerja yang harmonis. Dengan demikian, etika itu bukan hanya sekedar aturan, tetapi juga pondasi untuk kesuksesan bersama dalam setiap interaksi profesional. Nah, yang pertama ini ada etika terhadap teman sejawat penting untuk menciptakan lingkungan kerja atau belajar yang sehat, nyaman, dan produktif. Yang kedua ini ada etika ini mencakup menghargai, membantu, menjaga komunikasi, dan saling percaya. Yang ketiga ada kita juga harus menghindari tindakan seperti fitnah, egois, dan mengabaikan komitmen. Nah, yuk kita harus mulai dari diri sendiri untuk membangun etika yang lebih baik. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.